Oke, di sini gue akan bahas apa yang gue udah pelajarin selama kurang lebih 11 tahun ya di dunia pasar modal, dunia keuangan, dunia investasi ini. Apa aja hal-hal yang gue pelajarin dari para investor-investor legendaris yang ada di dunia. Jadi kemarin gue sempat bikin Instagram story, ya di sana kalian banyak yang request, bikinin dong gitu, apa yang lu pelajarin dari para investor-investor legendaris ya, panutan gue siapa aja, dan apa yang gue pelajarin dari mereka. Mungkin kalau gua sebutin satu-satu terlalu banyak ya, ada sekitar ratusan ya, yang gua pelajarin itu dari orang-orang tuh mungkin puluhan sampai ratusan. Tapi di sini gua akan bikin ya, simpel aja, ke beberapa prinsip ya, yang menurut gue itu kalian bisa langsung aplikasiin, dan bagaimana caranya prinsip-prinsip ini waktu itu gue aplikasiin ke diri gue juga. Ini gue percaya banget bahwa investasi adalah sebuah skill ya. Kalau kalian mau jadi seorang investor, itu adalah skill yang bisa dipelajarin. Skill yang bisa dipelajarin itu artinya apa? Ketika kalian nonton video seperti ini, kalian nonton video-video gue tentang investasi, kalian nonton misalnya. Jadi investasi itu adalah skill yang bisa dipelajari. Mungkin di sini masih banyak yang salah paham tentang gue itu dari awal mulai. Itu adalah entrepreneur ya, pengusaha atau investor. Jadi ini gue sebenarnya udah sering ceritain ya, ketika gue awal ya, usaha yang gue bikin itu gue berdagang sebenarnya. Kenapa gue berdagang? Karena gue dari kecil tuh punya mimpi untuk menjadi seorang investor. Tapi investor tuh kan butuh modal ya. Jadi untuk mengumpulkan modal itu, gue itu berdagang ya. Jadi hasil dagangan gue, itu sedikit yang gue putar kembali ke bisnisnya. Hampir semuanya tuh gue jadikan modal untuk gue berinvestasi. Jadi apapun jenis usaha yang gue lakukan, dari minyak rambut, sedotan, gue pernah jadi wedding organizer, semua yang gue lakukan itu ya agen properti, itu semuanya tuh gue tabung, ya. Gue nggak peduli apapun tuh gue kerjakan asalkan dapat duit ini bisa gue tanam di pasar modal. Gue paham ya, gue tahu diri bahwa ketika gue kecil, gue itu mungkin bukan orang yang seperti Larry Ellison ya, yang bisa bikin Oracle atau misalnya Microsoft, seperti Bill Gates ya, atau misal tahun waktu itu gue baca-baca buku tokoh orang sukses dari macam-macam, ya, dari yang bikin Mitsubishi, dari yang bikin apa, Enzo Ferrari waktu itu bikin Ferrari, dari Bill Gates ya, Warren Buffett, ya, macam-macam tuh gue pelajarin. Tapi satu tokoh itu yang paling membekas di hati gue yaitu Warren Buffett. Kenapa? Karena dia itu adalah investor, jadi di bukunya itu waktu diceritain dia adalah investor, ya. Dia beli perusahaan tekstil yang hampir bangkrut, ya. Dia, apa namanya, berinvest di perusahaan-perusahaan yang banyak, dia bikin awalnya sebelum Berkshire Hathaway, beliau bikin Buffett Partnership ya, dia kumpulin teman dan keluarganya, uangnya di-pooling ya, sekitar 115.000 waktu itu, pada zamannya, lalu dia berinvestasi di banyak perusahaan, ya. Dia beli 40% dari sebuah perusahaan kecil, dibenahin sama dia. Itu menurut gue jauh lebih keren. Dan gue pribadi tuh lebih tertarik condong ke arah sana dibanding jadi seorang pengusaha. Karena kalau lu tanya gue, apakah gue pengen ngurus 1.000 karyawan? Jawabannya enggak sama sekali, ya. Tapi gue pengen beli saham perusahaan yang punya 1.000 karyawan. Gue sama sekali nggak tertarik dengan